You guys may be seated. Saya tahu ini di luar kebiasaan. Kita selama mulai tahun ini kita akan coba 1 minute mingle ini. Bukan karena kita sok kenal, sok dekat. Tapi simply karena kita memang perlu kenalan. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Dan saya berdoa dan saya berharap saudara nggak pernah, jangan sampai nggak kenal siapa-siapa di tempat ini. Amin. Dan New One is a very simple church. Just be who you are. Tolong jangan tegang-tegang banget gitu. Dan sebelum saya berkhotbah, izinkan saya menyampaikan penghormatan saya. Beberapa hari lalu, Pastor Umin dan Bu Elsie baru aja merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Keberapa tuh? 30 apa berapa puluh tahun, saudara. Dan sekali lagi bisa bertepuk tangan bagi mereka, saudara. They're amazing. Kenapa? Di saat begitu banyak perceraian, mereka jadi contoh yang baik. Amin, saudara. Kenapa? Karena pernikahan tuh gak mudah. Dan beberapa di antara teman-teman semua, jangankan menikah. Pacaran aja baru deket 2 bulan udah pergi gitu maksudnya. Itu bukan dating. Itu namanya magang. Amin, saudara. Udah magang gak diperpanjang lagi kontraknya. Jadi it's very beautiful untuk ngelihat ada beberapa orang-orang yang pernikahan udah sampai lama. Masih bisa bertahan. Itu adalah bukti bahwa bagi kamu yang jomblo, bagi kamu yang sendirian. Pernikahan bisa bertahan lama. Apalagi kalau misalnya Kristus ada dalam pernikahan itu. Amin. Enggak semua amin nih, banyak kan jomblo. Oke, very understandable. Very understandable. Ya, since 2025 udah mulai punya resolusi yang baru, udah resolusi dietnya udah dimulai. Biasanya sih gagal lagi di bulan Maret, tapi semoga kali ini nggak gagal ya. Dan tapi lebih dari apapun, saya berdoa supaya saudara dan teman-teman di sini kita punya resolusi untuk tidak memenyanyiakan hidup kita. Setuju? Don't waste your life karena Tuhan mengasihimu. Don't waste your life karena Tuhan peduli sama engkau. Don't waste your life, jangan sia-siakan hidupmu. Karena New Wine, kami ingin membantu saudara jadi gereja yang berpartner dengan saudara dalam segala pergumulan hidupmu. Dan saya berdoa supaya kita semua gak menyanyiakan hidup kita karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Tahun lalu kita banyak bahas tentang bagaimana kasih Bapa untuk Anda dan saya. Dan hari ini saya mau ajak kita merespon dengan baik. Judul tahun ini adalah, kalau mau tepuk tangan boleh saudara, A Life with Purpose. Hidup yang dibangun dengan tujuan. Hidup yang gak sembarangan, hidup yang tidak sia-sia, hidup yang indah. Kenapa? Karena tujuan itu penting. Judul khotbah saya hari ini, A Life with Purpose. Siapa yang setuju tujuan itu penting? Kita tahu tujuan itu penting. Kalau saudara mau misalnya mau masuk pakai taksi online atau ojek online, saudara harus masukin tujuannya dulu. Pada saudara mau pergi, teman-teman ngajak, kamu akan pertama nanya, tujuannya mau kemana? Kalau misalnya kamu mau pergi kemanapun, kamu pasti udah tahu tujuannya mau kemana. Dan tujuan itu sesuatu yang penting. Dari hal simple seperti itu aja kita udah harus ngajarin. Kita udah tahu bahwa tujuan itu penting. Apalagi dalam kehidupan kita. Orang yang tahu tujuan akan punya lebih banyak kebaikan. Satu, hidupnya gak sia-sia. Kedua, bensinnya gak sia-sia. Kalau saudara tahu mau ngarah kemana, pakai mobil itu bensinnya gak sia-sia. Pakai motor bensin gak sia-sia. Dan kita juga, hidup kita lebih efisien. Kita jadi mudah untuk tahu mana prioritas kita atau enggak. Orang yang enggak tahu prioritas sebenarnya bukan orang yang enggak bisa say no, tapi orang enggak tahu tujuannya dia. Nah, dan begitu pun juga di dalam hidup, kalau kita enggak punya tujuan, kita akan hidupnya sembarangan. Hidupnya kita enggak disia-siakan, hidupnya enggak jelas dan tidak puas. Ada banyak di antara kita hidupnya mungkin enggak puas. Ada banyak di antara kita hidupnya enggak jelas. Kalau ditanya tahun ini mau ngapain? Ya enggak tahu jalanin apa. Tentu saya enggak mau menghakimi siapapun di antara kita. Tapi mungkin ada di antara kita yang struggle seperti itu. Tapi hidupnya mungkin sembarangan. Makan sembarangan, tidur sembarangan. Kenapa? Karena dia tidak tahu seberapa berharga hidupnya. Dia enggak tahu seberapa berharga bernilai hidupnya. Saudara tahu enggak? Orang enggak tahu nilai itu tujuan satu barang, dia akan perlakukan barang itu sembarangan. Kalau saudara nggak tahu bahwa handphone saya ini mahal, maka saudara akan perlakuannya sembarangan. Kalau misalnya kalau kucing saya suka mainin handphone saya, suka ketok-ketok sampai hampir jatuh. Kenapa? Dia nggak tahu nilai barang ini seperti apa. Tapi kalau misalnya kita tahu nilai barangnya seperti apa, kita nggak bakal sia-siain. Bahkan kalau saudara punya handphone iPhone 16 yang akhirnya tiba-tiba masuk gitu dan saudara perlu jual ginjal 5 untuk dapetinnya gitu misalnya. Tentu kau nggak akan sia-siakan, amin. Karena kau tahu besar tujuannya seperti apa dan kau tahu persis nilainya sepenting apa. Dan handphone aja gitu. Apalagi kamu dan saya. Apalagi Anda dan saya. Saudara, gini. Kalau manusia fana aja, manusia yang biasa aja, bisa ciptain barang dengan tujuan di pikirannya. Setuju nggak? Barang ini semua ada tujuannya. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi.
Apalagi Tuhan yang mengasihimu dan lebih besar dibanding kita. Tentu Anda dan saya punya tujuannya. Kita diciptakan Allah dengan tujuan. Hanya karena kita belum sadar, bukan berarti tujuan itu nggak ada. Amin saudara. Saya ulang sekali lagi, kamu dan saya diciptakan Allah dengan tujuan. Hanya karena kamu belum sadar, bukan berarti tujuan itu tidak ada. Kalau ada satu makhluk yang saya paling gak suka, itu adalah kecoa, saudara. Ada yang piara kecoa di sini? Saya udah berkali-kali, saya udah sempat cerita hal ini. Bagaimana kecoa adalah satu makhluk menakutkan, dan saya ingat 2 hari setelah saya menikah di apartemen saya ada kecoa. Baru 2 hari. Apakah itu pertanda buruk? Ya saya nggak bisa bilang itu. Cuma yang paling menyakitkan adalah pada itu saya mau semprot kecoa itu. Penyemprotnya dibawa istri saya kabur gitu maksudnya. Jadinya saya nggak bisa semprot deh. Dan akhirnya saya ketakutan. Tapi itu yang bikin saya berpikir, untuk apa makhluk ini ada? Untuk apa kecoa terbang ini ada? Apalagi kalau terbang di mukamu itu, saudara pernah kecoa terbang di mukanya? It's very traumatic. Tapi saya pernah terbang di muka saya. Kalau misalnya Mobile Legend ini game, dia di lantai level 5, terbang level 99 saudara di muka itu. It's very horrible. Tapi this is the beautiful thing. Kalau saudara cek di chat GPT-mu, saudara cek di Google-mu, kau akan tahu kecoa aja di tujuan. Di situ berkali-kali saya ngomong, kecoa aja ada tujuan hidupnya. Apalagi Anda dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apalagi kamu dan saya diciptakan dengan indah. Kamu dan saya diciptakan dengan gak sembarangan. Dan Alkitab bilang kalau segala makhluk diciptakan dengan berfirman, Anda dan saya diciptakan dengan tangannya Tuhan. Kecoa aja ada gunanya, apalagi kamu dan saya. Maybe kamu gak dianggap. Mungkin kamu gak selalu punya hidup yang seperti yang kamu bayangkan. But let me tell you something. God has a purpose for you. God has a purpose for you. Tolong jangan kehilangan pengharapan dalam sekitar apapun, dalam apapun kehidupannya. Nah, gimana kita bisa hidup dengan tujuan personal hidup kita? Nah, itu kan kita harus kulik. Saya tahu hidup kita semua beda-beda. Ada yang 2025 lagi deg-degan soal 12% dan apapun terjadi itu. Dan ada yang deg-degan soal banyak hal. Ada yang bilang tahun 2025 itu akan kacau dan sebagainya. Saya bukan pakar dan saya bukan ingin mengucapkan kacau atau tidak. Tapi hari ini sambil di dalam keadaan apapun, yuk gak ada salahnya kita untuk melihat, menyadari bahwa Tuhan punya tujuan. Dan mungkin dari situlah kita belajar melihat kehidupan kita di situ. Saya akan share di beberapa ayat yang saudara mungkin udah sering tahu ayat ini. Pertama di Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih usahamu, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, makanya jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, katakan sama-sama, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia nggak maksa, tapi dia mau. Di sini kita lihat di ayat ini, Efesus 2 ayat 8-10 menceritakan bagaimana kamu dan saya ditebus Tuhan, diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman, bukan karena usaha kita sendiri. Kita bahwa Tuhan menebus kita, mengasihi kita dan mengembalikan harga diri dan tujuan kita. Saya mau share ada 2 kalimat aja di sini, yaitu nomor 1 pekerjaan yang baik, dan kedua dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya, izinkan saya ngomong, sudah ada tujuan yang Tuhan taruh di hidup kita. Bahkan sebelum kita ditebus, bahkan sebelum manusia berdosa, tujuan itu udah ada. Dan walaupun saudara berdosa hari ini, kalian semua suci, aku penuh dosa, ya maksudnya. Apapun dosamu ini tidak menghilangkan tujuan Tuhan di hidupmu. Tidak menghilangkan itu sama sekali. Kenapa? Karena desainnya sudah dari awal. Hanya karena handphone rusak, bukan berarti tujuan handphone itu menghilang. Tujuan akan selalu ada. Nah, artinya yang dibilang persiapkan Allah sebelumnya, artinya tujuan itu sudah ada jauh sebelum apapun. Nah, pertanyaannya apa yang ayat ini maksud? Nah, saudara tahu nggak bahwa penulis ayat ini itu Paulus sedang mengacu ke saat dunia itu diciptakan. Jauh sebelum itu. Nah, kalau saudara mau tahu tujuan hidupmu dan tragedi di hidupmu, kita perlu baca di Kejadian 1 sampai 3. Saya cuma akan baca beberapa ayat ini untuk saudara jadi reference untuk kita renungkan. Berfirmanlah Allah, ini Allah yang ngomong. Baiklah kita maksudnya Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara ini mirip Tuhan. Coba lihat kiri kananmu, engkau mirip Tuhan. Lihat kiri kananmu. Tapi mirip setan, Pastor. Ya, berusaha melihat gambar Tuhan hidupnya dia. Gitu. I know it's not easy.
Kalaupun gue bisa lihat, lihatlah dengan iman gitu maksudnya. Dalam nama Yesus saya lihat gambar Tuhan, walaupun sekarang belum jadi kenyataan. Oke. Nah, so mereka berkuasa, ada kata berkuasa. Jadi kamu gak dipanggil untuk nganggur, kamu gak dipanggil untuk diem aja. Ada Tuhan kasih kita mandat, Tuhan kasih kita kerjaan. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. Makanya tidak ada yang suka nganggur di tempat ini. Amin saudara. Kalau misalnya cuma seminggu resign, happy. Begitu 2 bulan gak ada pekerjaan, coba deg-degannya kayak gimana kan ya. Karena kita tahu bahwa cicilan gak pernah berhenti, penghasilan kadang bisa berhenti. Ya, nah, dan akan ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan cuma ngomong 2. Kadang suka ada bonus level kalau zaman sekarang kan. Lebih dari 2 gitu maksudnya. Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara. Atas segala binatang yang merayap di bumi. Sudah tahu ayat ini, kita buka ayat sedikit lagi ya saudara ya. Kejadian 2 ayat 15. Karena saya mau pakai ayat ini untuk kita membantu merenungkan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Makanya kita dipanggil untuk berusaha, kita dipanggil untuk memelihara. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buah yang bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau makan, pasti kau mati. Ayat yang berikutnya, ayat favorit para makhluk jomblo. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadi bagi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang masih single katakan, Nggak usah katakan apa-apa. Oke, kamu terima aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa prinsip yang kita perlu pelajarin. Bahwa nomor 1, bahwa Anda tidak diciptakan untuk diam aja. Kamu nggak diciptakan untuk jadi pelengkap penderitaan. Kamu nggak diciptakan hanya untuk bengong aja. Kita ciptakan ada sesuatu yang Tuhan taruh di hidup Anda, yang itu bisa dipakai untuk kemuliaannya dia. Yang dipakai untuk indahnya dia. Dan saudara tahu nggak bahwa nomor 1 kita diciptakan untuk sesuai gambar rupa Allah. Sesuai dengan peta dan teladannya dia. Kita diciptakan untuk menaklukkan, kita diciptakan menguasai, kita diciptakan untuk mengelola, kita diciptakan untuk punya hubungan juga. Saudara tahu, relationship adalah sesuatu yang penting. Itu bukanlah sebuah keinginan kita, tetapi sebuah kebutuhan kita. Anda dan saya diciptakan untuk punya relationship juga. Jadi relationship adalah sesuatu yang penting di kehidupan kita. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita itu dirangkum, minimal ada 3 mandat yang Tuhan taruh di hidup Anda. Yaitu nomor 1 namanya mandat leadership, kedua mandat stewardship, dan ketiga mandat relationship. Dan 3 ini adalah sesuatu yang penting di hidup kita. Mandat leadership yaitu menerima bahwa kamu dan saya diciptakan serupa pada segambaran Allah. Kamu diciptakan jadi partner Tuhan untuk lakukan sesuatu yang baik. Kamu diciptakan untuk kemuliaan dia. Kamu diciptakan untuk memimpin. Kedua, kamu diciptakan steward. Steward itu apa? Mengusahakan dan memelihara yang sudah Anda punya. Kita sudah punya sesuatu yang Tuhan titipin sama kita, kita usahakan, kita pelihara sebaik mungkin. Ketiga, relationship. Favorit beberapa makhluk di sini kan. Relationship, kita diciptakan untuk punya hubungan, punya relationship. Bukan cuma sekedar kiri kanan kita, tapi lebih dari hubungan dengan Tuhan. Dan saudara, relationship adalah sesuatu yang penting. Dan bahkan di perjanjian baru ada tambahan lagi. Menjadikan sebuah bangsa murid Kristus masuk di dalam relationship bersama dengan Tuhan. Saudara tahu gak? Pada waktu ini dosa datang, hancur 3-tiganya. Termasuk yang paling parah adalah hubungan dengan Tuhan. Ini yang hancur, tapi Kristus turun. Dan kemarin kita peringatkan lagi untuk mengembalikan ini dengan yang baik. Mengembalikan relationship kita sehingga suatu saat hubungan kita bisa balik lagi sama dia. Sudah tahu gak? Sampai 3 detik ini, 3 kualitas ini selalu mengundang decak kagum di dunia ini. Gak percaya kalau saudara cek orang-orang yang leadershipnya tinggi. Orang yang pinter ngelola. Orang yang pinter bangun hubungan. Sama itu ngundang decak kagum. Mengundang kekaguman. Ini orang jago banget ya. Ini orang pinter sekali ya. Memimpin diri. Pinter sekali take control dirinya ya. Ada juga stewardship. Wah dari miskin dia ngatur. Sampai jadi keren banget. Saudara kalau ngomong soal stewardship ya. Pengelolaan. Tidak ada yang sehebat. Rumah makan. Nasi uduk di dekat rumah saya. Saudara tahu. Jadi saya lagi beberapa bulan terakhir ini saya tinggal di satu daerah namanya di dalam bahasa Inggrisnya Durian Cap, Tanjung Duren. No. Saya tinggal di daerah Durikepa, saya baru pindah beberapa bulan ini dan tidak ada lebih menginspirasi saya dibanding ada satu restoran nasi uduk. Dulu namanya bukan restoran, rumah makan.
Pertama kali saya datang sama orang tua saya, itu merasa nasi uduknya udah enak, tapi tempatnya masih gembel banget saudara. Masih panas, terus kita makan, saudara tahu nasi uduk campur debu, saudara tahu kan ya. Debu is a very powerful ingredients maksudnya. Jadi rasanya rakyat banget gitu. Dan beberapa lama saya liatin tiba-tiba nasi uduknya dari kotor, debuan, WC-nya dulu saudara lebih jelek dari iblis dulu WC-nya dulu. Saya ingat banget, itu WC-nya mengerikan sekali. Dan kemudian sudah tahu beberapa tahun kemudian tiba-tiba saya lihat mulai disekat. Wow, keren ya, udah disekat tiba-tiba. Pas saya masuk, oh ada AC-nya ternyata. Ada perubahan, dia mengelola dengan baik. Dan belum lama belum selesai decak kagum saya karena ada AC. Tiba-tiba dia pesennya pakai QR. Wah, gile kan. Akhirnya, dan puji Tuhan tempatnya makin bagus dan nasi uduknya makin mahal. Nah, poin saudara mungkin boleh coba gitu, saya tidak akan sebut karena saya tidak di-endorse sama dia juga, gitu maksudnya jadi saya malas juga. Tapi itu salah satu bukti steward, dia tidak iri sama warung nasi uduk yang lain, tapi dia kelola sampai dari nasi uduk rakyat jelata menjadi nasi uduk yang sangat membanggakan dan rasanya tetap enak, rasanya tetap berdampak walaupun harganya makin berdampak juga. Tapi at least setidaknya itu punya kuasa yang besar. Gini, kenapa saya bahas hal ini? Karena itu yang mengundang decak kagum orang. Hidup yang gak jelas, gak tahu berharga hubungan dengan Tuhan. Dia gak akan tahu nilai dirinya. Dan nilai dirinya dia. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu, bukan telah ditebus dari cara hidup manusia sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Bukan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara tahu nggak, penebusan Kristus itu dampaknya besar. Penebusan Kristus bukan cuma sekedar menjadikan saudara miliknya dia, tapi juga mendorong kita keluar dari cara hidup yang sia-sia. Makanya saudara pernah dengar nggak bahwa kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah masalahnya begitu banyak orang cuma terima Yesus sebagai Juru Selamat. Kenapa dia cuma balik, coba ayat sebelumnya masih balik. Kenapa dia cuma kayak juru selamat? Kalau saudara cuma terima dia sebagai juru selamat, maka seakan-akan saudara cuma pengen masuk surga doang gitu maksudnya. Tapi dia gak cuma sedang tebus kita jadi sebagai juru selamat. Dia juga sebagai Tuhan. Pada waktu sebagai juru selamat, dia tebus Anda keluar dari api neraka, dari api kebinasaan. Kalau gak ada dia, Anda akan di api neraka, terbakar. Dan iblis bakal bilang, menyala abangku. Gitu kan maksudnya kan. Tapi gara-gara dia, saudara terima dia sebagai juru selamat, saudara bisa masuk kembali dalam hubungan dengan dia. Tapi pada waktu dia jadi Tuhan di hidup saudara, dia bukan cuma sekedar Anda masuk surga, tapi Anda punya cara hidup yang baru. So panggilan kita bukan cuma sudah jadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan itu untuk kebaikan kita sendiri. Bikin kita diselamatkan dari cara hidup yang sia-sia. Saudara, we are people on mission. Saat kita ditebus, Tuhan emang gak punya agenda tersembunyi. Tapi dia sayang sama kita. Tapi dikasih Tuhan itu powerful. Very powerful. Membuat kita mengeluarkan sisi terbaik dari kita. Ada satu statement saya bagikan. Kalau saudara mau ingat hari ini mungkin key take away notes ya. Yuk silakan. How God redeems me. Shows how much God values me. How God shapes me. Shows how God wants to use me. Cie. Menurut saya ini salah satu, kalau saudara mau bawa pulang, ini yang saudara bawa pulang. Bagaimana Tuhan menebus saya, bahasa Indonesianya, kalau saudara suka bahasa Indonesia. Bagaimana Tuhan menebus saya, menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Indonya slide berikutnya ada, nggak salah. Bagaimana Tuhan membentuk saya, menunjukkan bagaimana Tuhan ingin memakai saya. Jadi saudara, hidupmu ini nggak sia-sia. Hidup saya dan kamu nggak sia-sia. Kalau saudara pengen tahu rasa berhargamu, yang sering hancur gara-gara ditinggal itu, ya, yang sering hancur gara-gara sering kena resign, yang sering hancur gara-gara kena layoff, saudara jangan lihat tempatmu di layoff, karena kau nggak bisa lihat berhargamu. Tapi kalau di kayu salib, memang dia mengasihimu dan mati dan bangkit bagimu. Bagaimana Tuhan menebus saya, menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Kalau saudara mau tahu harga satu barang, nilainya seperti apa, saudara cek harga yang dipakai, disematkan di barang itu. Dan saudara tahu nggak bahwa seringkali seberapa banyak mahal satu handphone itu menunjukkan berapa harga handphone itu. Tapi menarik adalah seringkali sebenarnya nggak semahal itu. Yang bikin mahal handphone itu sebenarnya bukan barang tapi mereknya. Setuju saudara?
Merek itu very powerful. Saya tahu ada beberapa handphone yang mungkin secara kualitas lebih bagus dari merek tertentu. Tapi merek tertentu itu lebih mahal. Kenapa? Karena mereknya yang menempel di situ. Dan sama dengan saudara dan saya. Hanya ada satu merek yang menempel di hidupmu. Yang bikin kamu lebih berharga dari apapun itu. Kamu mereknya milik Yesus Kristus Tuhan. You're so loved by God. So saudara, saya harap so far so good saudara. Are you guys blessed so far? Dan kalau misalnya lanjut, kita lanjut lagi. Jadi tolong kalau saudara mau merenung, kau perlu ingat yang lihat ke atas dan kau perlu lihat ke dalam. Coba balik lagi dulu. Kau perlu lihat ke atas dan lihat ke dalam. Bagaimana Tuhan tembus Anda? Dan kedua, bagaimana Tuhan bentuk kita. Nah, yang nomor satu udah sering diucapkan. Bagaimana Tuhan tembus saya, menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Yang kedua, ini yang jarang diucapin. Bagaimana Tuhan bentuk saya, menunjukkan bagaimana Tuhan ingin pakai saya. Kenapa? Karena kita semua berasal dari background yang berbeda-beda. Nggak semua di antara kita datang dengan mobil, nggak semua di antara kita dalam motor, beberapa di antara kita jalan kaki, beberapa kita bahkan tidak selalu punya kaki. Gitu. Dan tentu kalau misalnya ditanya, tidak semua orang dalam punya istilah keren anak sekarang, privilege yang sama. Tidak semua orang berasal dari background yang sama, tidak semua orang berasal dari titik yang sama. Beberapa orang datang dari titik 0, beberapa orang datang dari titik 1000, beberapa orang dari lahir aja udah minus. Beberapa orang bergumul untuk bisa dapetin kasarnya berapa uang dalam jumlah tertentu di umur 25 gitu misalnya. Beberapa orang baru lahir aja udah punya lebih banyak dari itu. Beberapa orang harus bergumul puluhan tahun untuk bisa keluar dari utangnya. So artinya background setiap orang itu berbeda-beda. Tapi izinkan saya ngomong bahwa saya tahu ini menyebalkan tapi Tuhan tidak pernah salah. Dimanapun Tuhan saudara ada, dimanapun saudara berada, apapun saudara alamin, Tuhan mau pakai itu semua. Banyak orang bilang bahwa ya silakan Tuhan mau pakai semua yang baik dari saya. Nope, Tuhan mau pakai semuanya. Nah, makanya ada beberapa 5 hal yang perlu direnungin. Nomor 1, coba direnungkan, yaitu apa yang kamu punya, apa yang hatimu pedulikan, apa yang kamu bisa, pribadimu seperti apa yang kamu pernah alamin. These 5 questions, it's simple. Tapi 5 pertanyaan ini selalu jadi pertanyaan reflektif saya. Dan harusnya jadi pertanyaan reflektif kita juga. Kenapa? Karena 5 pertanyaan ini kita bisa tahu kira-kira Tuhan itu seperti apa mau pakai kita. Kenapa? Karena nomor 1, Tuhan selalu pakai dari apa yang kita punya. Amin saudara. Tuhan, ini prinsip Alkitab di zaman dulu. Tuhan selalu memakai kita lewat apa yang kita punya. Dia tidak tertarik dengan kita nggak punya. Kalau saudara tidak punya suara bagus, yakinilah Tuhan tidak pakai saudara untuk bernyanyi. Amin saudara. Bukannya mau ngejek. Kalau kamu menyanyi untuk kemuliaan Tuhan silakan, nggak apa-apa sih. Ya tapi Tuhan selalu pakai dengan apa yang saudara punya. Karuniamu seperti apa. Bagaimana Tuhan kasih karunia roh. Apa yang hatimu pedulikan. Saudara tuh paling concern di area-area seperti apa. Ada orang yang paling concern di area orang divorce. Ada yang paling concern di area orang kena narkoba. Ada yang paling concern di area orang patah hati. Ada yang paling concern dengan pengelolaan uang. Itu semua ada area. Kalau saudara tahu Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bikin kesalahan. Maka kita tahu bahwa itu Tuhan mau pakai kita mungkin di area-area situ. So you need to check your heart. Siapa yang peduli di area apa ya? Siapa yang bisa bantu orang di area apa ya? Terus apa yang kamu bisa? Backgroundmu seperti apa? Enggak ada yang Tuhan pernah sia-siakan. Apa game pribadimu? Dan apa yang kamu pernah alamin. Saudara, kadang pengalaman terburuk kita itu bisa jadi pelayanan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kamu responi ini, semuanya menunjukkan iman kita sama Tuhan. Saudara, gak ada satupun yang kita yang sama. Tapi bayangkan kalau kita fokus dengan Tuhan titipin sama Anda dan saya. Kita gak akan iri sama kiri kanan kita. Ada satu statement saya mau bagikan saudara. Beriman adalah tidak berusaha jadi orang lain. Tidak iri sama berkat orang lain. Fokus kembangin talenta, karunia, dan jalan yang Tuhan tetapkan. Banyak orang bilang, Pastor gimana saya tahu saya beriman? Ini, salah satu bukti beriman ini. Beriman, artinya saudara gak berusaha jadi orang lain. Gak berusaha untuk jadi people pleaser atau siapapun supaya demi bisa menyenangkan. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa Tuhan desain saudara cukup. Gak iri sama berkat orang lain. Karena banyak orang iri sama berkat orang lain. Sampai lupa berkatnya dia sendiri.
Dia fokus kembangan talenta, karunia dan jalan yang memang Tuhan udah tetapkan. Dia mungkin ada orang yang selalu berantem gitu, maksudnya kayak mau jadi business owner atau jadi karyawan. Dia nggak mikir seperti itu. Kalau dia tahu tiba-tiba panggilan dia, kayak saya cuma mau jadi profesional aja. Dia nggak iri sama lain, dia jalanin aja. Semua bisa berjalan dengan baik kok. Nah tapi pertanyaannya adalah, ada orang, nah ini slide berikutnya. Bagaimana kalau kita dipanggil lakukan sesuatu yang tidak kita sukai? Kan Tuhan katanya berdaulat gitu maksudnya. Saya nggak tahu in case kalau ada yang nanya biasanya. Reform sekali pemikirannya ya gitu ya. Kalau ada yang ngerti ya. Ini kita dipanggil lakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Kan Tuhan yang berdaulat. Ya saudara, kalau bagi saudara yang pernah bergumul dan punya pertanyaan seperti ini. Saya cuma kasih satu panduan. Prinsipnya sama seperti makan nasi pecel ayam. Maksudnya apa? Prinsipnya gini. Waktu saudara beli nasi pecel ayam. Dengan ayam yang digoreng. Yang udah garing banget dengan sambal yang enak. Yang garing banget, mungkin pakai plastik bergaringnya. Tapi it tastes really good. Saudara tahu nggak bahwa yang paling natural, yang paling baik pada saudara dapat nasi di depan saudara adalah dimakan. Amin saudara. Dimakan, dikonsumsi. Itu naturalnya. Sama. Saudara berhak untuk konsumsi apapun yang Tuhan taruh di depan saudara. Kecuali Tuhan bilang jangan kasih ke orang lain. Prinsipnya sama kayak nasi pecel, prinsipnya sama kayak angkat telepon. Kalau saudara dapat makanan di depan saudara, ya saudara makan. Kecuali kalau tiba-tiba Tuhan kasih impresi ke saudara, jangan dimakan, kasih ke sebelahmu. Atau kasih kucing di bawah kamu, nah itu silakan kamu taati. Tapi selama itu belum menjadi apa-apa, saudara lakukan yang benar. Sama ke telepon, pada waktu saudara dapat bunyi telepon, saudara angkat. Kecuali kalau misalnya saudara tahu dari nomornya, oh ini debt collector gitu maksudnya kan. Atau nama saudara dicatut untuk pinjaman online gitu misalnya saudara kan. Ya saudara tahu, nggak usah diangkat. Lakukan yang natural, biar Tuhan lakukan super, amin. Saudara tahu nggak berjalan supernatural dengan Tuhan apa? Anda lakukan natural, Tuhan lakukan yang super. Let God do the super. Lakukan yang natural yang kita bisa. Dan habis itu, biarkan Tuhan berperkara di depan Anda dan saya. Nah, tapi ada satu penekanan yang kita juga perlu ngerti. Ini waktu saya masih cukup banyak, masih ada satu penekanan lagi kita belum ngerti. Purpose ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Tegang semua ya, oke, gini, oke. Tapi saya harus ngomong hal ini. Our purpose is never about us. But it's about God. Kalau saya mau kasih contoh, handphone saya diciptakan bukan untuk kepentingan handphone, tapi kepentingan penciptanya. Untuk sukacita penciptanya. Jadi makanya semakin kita sadar bahwa ini bukan tentang kita, semakin waras hidupmu. Semakin enjoy hidupmu. Semakin kamu sadar. Kenapa? Karena saudara tahu gak, ada banyak pertanyaan-pertanyaan di hidup kita. Pastor, kenapa yang terjadi sama saya? Kenapa yang terluka sama saya? Kenapa dia melukai saya? Kenapa saya di lay off? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Banyak luka terjadi di hidup kita. Karena padahal jawabannya cuma satu. Walaupun menyebalkan, tapi jawabannya cuma satu. Because we are not the center of the world. Kenyataan itu aja saudara. Punya banyak jawaban, tentu yang teologis yang lebih indah menyentuh hidup kita. Tapi secara logis, jawabannya cuma satu, karena kita bukan pusat kehidupan. Kalau kita bukan pusat kehidupan, ya udah banyak hal bisa terjadi sama kita. Realitanya memang begitu. Many things can happen to us. Kita bisa kepleset. Karena handphone ini bisa jatuh. Kenapa? Karena dia bukan pusat kehidupan. Dia ada untuk kepentingan sang penciptanya. Sebuah smartphone gak bisa temukan tujuan dalam dirinya. Dia bisa temukan kemampuannya, tapi dia gak bisa temukan tujuannya. Dia baru bisa temukan tujuannya di luar dia. Itu di dalam penciptanya. Saudara, saya gak tahu ya. Dynamic people, saya panggil dynamic people aja deh. Dynamic people, this year is never about you. It's always about God. Ini tentang Tuhan. Kamu ada untuk kesenangannya dia. Kamu ada untuk kehidupannya dia. Kamu ada untuk sukacitanya dia. Dan semakin kita sadar hal itu, semakin kita akan punya sukacita sendiri. Kenapa? Karena kita gak terlalu tinggi hati, tapi juga gak terlalu rendah diri. Karena banyak orang kalau misalnya dia ketinggian, dia gak napak. Dia kadang hidupnya jadi dramatis. Kenapa yang terjadi sama saya? Tapi ada juga orang terlalu bawah hidupnya, terlalu banyak luka gitu, jadi chaos hidupnya. No, kita jangan ketinggian, jangan kerendahan.
Bagi alam, saudara, kita tidak ada artinya. Kita ini cuma debu, saudara. Saudara, kalau nginjak-nginjak tanah itu, jangan-jangan tuh nenek moyangmu tuh sebenarnya, tau gak? Kenapa? Kita diciptakan dari karbon, dari debu. But somehow God loves us that much. Yang bikin kita berharga bukan karena bahan kita, tapi karena siapa yang menciptakan kita. Makanya saudara, tujuan hidup kita di situ. Makanya tahun ini kita mulai NWIC. Apa itu? New One International Catechism. Saya bahas sedikit, saudara. Kenapa catechism? Catechism itu apa sih? Catechism basically gini, ringkasan iman. Kita perlu tahu iman kita. Kita perlu tahu persis. Kenapa? Karena semakin saudara tahu iman saudara, saudara akan punya framework yang tepat untuk kamu bisa tahu tujuan hidupmu seperti apa. Kamu bisa tahu bagaimana kamu posisikan dirimu. Dan saya bisa pastikan, akan ada sukacita yang lebih walaupun kamu menderita. Because you know, your life is never about you. Dan saudara tahu nggak? Ada beban berat yang terlepas pada waktu kita percaya bahwa hidup kita bukan tentang diri kita. Setiap kali saya berkhotbah, saudara tahu kan, tekanan saya cukup banyak. Apalagi saya berhadapan di satu gereja, New One International Church, gereja dari jemaat terpintar se-alam semesta, saudara tahu kan. Berapa di antara saudara kayak IQ 350 gitu saudara kayak. You guys are very critical, kritis gitu. Saya ngomong apa saya bisa aja salah, humor saja bisa salah. Beberapa ketawa jahat banget ini. Beberapa bahkan kalau saudara tahu tahun lalu beberapa video saya dipotong kan humor saya terlalu duar gitu maksudnya. Kalau saudara mau dengar tekanan itu, wah saya tertekan sekali. Tapi saudara tahu mantra Alkitabiah saya setiap kali saya ngomong sebelum saya berkhotbah. Tahu nggak ngomongnya apa? Saya bisikin hati saya dan bilang, it's never about me. Pada tuh saya ngomong itu berkali-kali, it's never about me. Ada damai sejahtera melampaui segala akal. Ada kekuatan yang baru, ada ketenangan yang baru. Bahwa saya tidak di sini untuk menyenangkan Anda, tapi saya di sini menyenangkan Tuhan. Dan saya makanya, gak apa-apa, kalau mau tepuk tangan gak apa-apa saudara. I think this is a good time. Kenapa? Karena saya di sini bukan untuk menyenangkan Anda. Karena kalau mau menyenangkan Anda, percayalah satu-satunya bisa menyenangkan Anda hanyalah Indomie goreng telur jumbo. Yang dengan bumbunya dipakai semua. Beberapa pun masih gak suka. Pastor saya lebih suka Indomie kari. Terserah lu habis itu deh. Kalau mau disenangin saya gak bisa nyenangin Anda. Percayalah. My jokes can be too dark for some of you. Tapi berapa senang. Humor mungkin apa yang saya bagikan bisa terlalu. Ini terstruktur banget sih. Ini kurang rohani. Terus aja gitu ngomongnya. Kalau dicari sampai kapanpun. Saya akan selalu punya kesalahan. Oh the pastor sini akan selalu punya kesalahan. Tapi pada waktu saya ngomong di diri saya. Ragu Lewi. It's never about you, but it's about God. Di situ saya bisa berdiri dengan gagah. Karena bikin saya berdiri bukan diri saya. Tapi urapan Tuhan yang mempercayai saya, menguatkan saya dan membuat saya berada di sampai detik ini. Dan Tuhan membuat saya berdiri gagah. Juga ada Tuhan yang sanggup buat Anda semua di aspek apapun berdiri gagah. Entah kamu sebagai pendeta, entah sebagai seorang ibu, entah kamu sebagai seorang pengusaha, entah kamu seorang pengusaha yang masih bakar duit karena belum dapat untung sama sekali. In every season of your life, it is the anointing of the Lord bisa membuat kamu berdiri gagah. Apapun pekerjaanmu. Nah, makanya saya akan share 2 quotes dari 2 makhluk. Bukan makhluk. 2 manusia. Human beings namanya apa sih? Manusia, ya. Ini dari si Mas Calvin. John Calvin. Bahasa Indonesia Johannes Calvin. Tapi saya pakai bahasa Indo. Statement dia menarik. Saya ambil dari catechism ini sedikit. Dia bilang gini. Oh, ada kata O-nya. Betapa beruntungnya orang sudah mengerti bahwa dirinya bukanlah miliknya sendiri. Yang sudah melepaskan hak dan kendali atas pikirannya sendiri. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dia bilang gini, betapa sukacitanya, betapa happy-nya orang yang sadar bahwa diri bukan miliknya dia. Sebab apa? Mikirin kepentingan diri sendiri adalah wabah paling efektif untuk bawa kita pada kehancuran. Sehingga jalan satu-satunya untuk selamat adalah menjadi bijak. Bijak itu penting dengan tidak memiliki dan menginginkan apa-apa dari kita, diri kita, setelah mengikuti pimpinan Tuhan saja. Wow, si Om ini ngomongnya enak juga yang ini, saudara. Si Mas Calvin ini, dia ngomong gini, betapa beruntungnya orang yang sadar bahwa hidupnya bukan tentang dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia terlepas dari bebannya dia. Terlepas dari beban bahwa dia cuma harus egois dan mikirin dirinya sendiri. Ada sukacita yang hadir di situ. There is a very powerful joy yang datang bahwa dia hidupnya bukan tentang dirinya sendiri. Dan ada satu lagi dari
Tim Keller, jagoannya saya dan jagoannya Pastor Chris. Ini orang rambutnya tipis, tapi imannya tebal. I love this guy so much. Imannya tebal banget. One of my favorite. Bagaimana mungkin dia pakai retorika, kita bergaul erat dengan orang yang sudah serahkan diri kita sepenuhnya untuk kita, tanpa kita juga serahkan diri sepenuhnya kepadanya. Wow. Dia cuma basically bahasa selatannya ngomong gini, gimana mungkin dia 100% ke lu gak 100% ke dia. Basically gitu aja. Gimana mungkin lu 100%, dia 100% aura ke lu gak 100% aura ke dia, gitu maksudnya. Gimana mungkin? Cintanya bakal ribet. Dan saudara, this is very real dalam pernikahan. Walaupun pernikahan ujungnya nanti ada yang 30%, 70%, kadang ada yang lagi sakit, istrimu harus melakukan banyak hal. Para laki-laki, bagi yang udah menikah pasti tahu, para laki itu perkasa, tapi begitu sakit flu kayak mau mati gitu saudara, bagi para laki. Kalau cewek kan udah, kalau lagi sakit juga masih bisa ini, masih bisa itu. Nah, tapi poinnya adalah, gak mungkin kita bisa dekat dan gak mungkin ada ikatan yang baik. Kalau dua-duanya gak 100%, 100%, 1000%. Kenapa? Kalau cuma satunya 100%, yang satu 20%, satu itu namanya timpang. Dan itu menyakitkan. Karena digantung itu gak enak bagi para jomblo. Ya. Nah, tapi izinkan saya ngomong hal ini. Bahwa yang terbaik dari Tuhan, yang bisa dia berikan kepada kita sudah diberikan. Hari ini, sadarilah, tujuan hidupmu bukan soal kamu kerja. Tujuan hidupmu bukan cuma soal bagaimana kamu bisa uang banyak. Tapi tujuan hidupmu adalah bagaimana semua yang kamu punya, kau pakai untuk memuliakan dia di atas 10 kehidupanmu. It's all about him. Jadi uang itu bukan tujuan hidup. Uang itu membantumu mengejar tujuan hidupmu. Karirmu bukan tujuan hidup. Saya tahu pastor, karir hidup saya adalah jadi CEO gitu. Terus pas Anda pensiun jadi CEO, lu tujuan hidupnya terbang gitu. Enggak gitu konsepnya. Tujuan hidup kita bukan tentang pekerjaan. Pekerjaan kita yang buat kok maksudnya. Tapi tujuan hidup kita tentang not about doing something, but about loving someone. Itu dia. Makanya saya akan tutup dengan statement ini. Kita diciptakan oleh Tuhan, dari Tuhan, dan untuk Tuhan. Sampai kita sadar, hidup kita gak akan masuk akal. Tahun ini kita akan go deeper tentang bagaimana saudara percaya Tuhan. Tapi juga bakal go deeper tentang bagaimana Tuhan bisa pakai saudara sesuai dengan apa yang Anda punya. Sesuai dengan apa yang ada di tanganmu. Bahwa kau gak perlu iri sama kiri kananmu. Kau gak perlu iri hati. Khotbah saya mungkin tanggal 1 saya bilang bahwa orang iri hati akan sulit menikmati berkatnya sendiri. Kenapa? Karena diinginkan berkat orang lain. Padahal dia mungkin udah punya berkatnya sendiri. Hari ini izinkan saya ngomong. Tuhan sudah punya sesuatu yang baik yang Tuhan taruh di hidupmu. Gak usah iri sama orang lain, siramilah tanammu sendiri. Siapa tahu tanamanmu muncul jadi pohon cabai yang bisa kamu jual karena harganya lagi naik. Amin saudara. So mungkin tanamanmu tidak seperti tanaman pisang, tapi tanaman mungkin kecil, tapi kau bisa tabur yang baik. Jangan iri sama kiri kananmu. Justru kalau misalnya dia diberkatin, dia terima berkat, saudara harus bersyukur. Thank God dia terima berkat Tuhan. Kita pengen diberkatin, oke. Tapi jangan lupa kita juga pengen orang lain diberkati. Jangan cuma kita doang. Karena Alkitab bilang, Bapa kami yang di surga. Dia bukan cuma Bapa kita, dia juga Bapanya orang sebelahmu. Amin saudara. Saya berdoa ini jadi sesuatu yang menguatkan. I hope this can be very inspiring for you. I hope saudara gak kehilangan pengharapan. Apapun keadaanmu hari ini, I hope you will never lose hope. Bahwa Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan punya rencana atasmu. Dan biarlah gereja ini jadi partnermu untuk sama-sama gumuli di tempat di mana kau merencanakan. Kita punya misi dan kita diciptakan Tuhan untuk itu. Saudara diberkati, thank you, saya sampai sini aja hari ini. Saya mau hari ini sambil kebetulan kita mau perjamuan kudus habis ini. Saya mau juga kita nyanyi satu lagu, lagunya udah tua banget. Tapi gak tua-tua banget, spiritnya masih oke. Dan ini lagu ini bicara tentang ucapan syukur Anda dan saya. Kalau bisa, please buka hatimu yang terbaik. Dan kau nyanyikan ini yang terbaik. Ini jadi persembahan untukmu. Walaupun mungkin suaramu fals, mungkin sebelah kiri kananmu gak betah, tapi Tuhan betah dengan suaramu. Kasih setiamu yang kurasakan. How many believe it? Lebih tinggi dari langit biru.
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang saya undang kita sama-sama berdiri, saudara. Ucapkan syukur-Mu, katakan sama-sama dengan sepenuh hati. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, ucapkan syukur yang terbaik bagi Dia. Siapa kami? Siapakah aku ini? Who am I that you are mindful of me, that you love us so deeply? Thank you, Lord. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi dengan sepenuh hati, berkat-Mu, katakan sama-sama yuk. Berkat-Mu yang telah membuat kami dalam penuh sukacita, sempat membuatku oh, because it's too beautiful, Lord. Apa yang tak pernah tapi Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. We lift up our voice, we lift up our songs, we lift up our hands and we say, siapakah aku ini? Who am I? Thank you, Lord. Jadi biji mata-Mu. We wanna say thank you. Dengan apa? Oh, thank you, Lord Jesus. Selain puji dan sembah. Siapa kami, Tuhan? Siapa kami? Siapakah aku ini? Who am I, Lord? You are so faithful to me. You are beautiful. We are so loved. Who am I, Lord? Dengan apakah selain puji dan sembah. Sebelum kita terima perjamuan kudus, ucapkan syukur-Mu, katakan, siapa kami Tuhan, dan Kau mengutus kami dan menciptakan kami dengan tujuan. That you created us. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah selain memuji-Mu, hidup untuk-Mu? Siapakah kami? Siapakah aku ini Tuhan? Thank you for loving us. Jadi biji mata. Such a beautiful way to be loved by you. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah? Dengan apakah ku balas Tuhan